ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Mas Pram Bangdul telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Pranokarno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Saya cuma mau tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan, udah saya amankan di Rusia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. ...2024 menuju akhir waktu menutup buku. Di malam pergantian tahun ini begitu banyak sukacita. Tapi tahun 2024 menjadi tahun yang sibuk dan bising. Dalam satu warsa terjadi ragam peristiwa, dari lika-liku pemilu hingga drama-drama pilkada, serta kebijakan yang dinilai rakyat mengelus dada. Dalam proses panjang berdemokrasi, sudahkah para pemimpin negeri merefleksi untuk benahi diri? Dan apa tantangan besar yang akan kita hadapi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara Spesial 2024. Dan kita akan panggilkan narasumber istimewa saya pada malam hari ini adalah politisi PDI Perjuangan Bung Adian Napitupulu. Selamat malam Bung Adian, selalu dengan semangatnya, dengan jaket kulitnya, dan kacamata yang nggak pernah berubah. Lalu kemudian juru bicara Partai Gerindra, Bung Astrio Veligen. Ya. Selamat malam Bung Astrio. Saya panggil siapa nih? Selamat malam. Rio aja Bang Aiman. Bung Rio, silakan. Baik. Selanjutnya kita akan panggilkan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Irma Huta Barat. Inang Irma. Selamat malam Inang. Terima kasih kembali. Selamat datang juga Guru Besar Komunikasi Universitas Erlangga, Profesor Henry Subiakto.
Selamat malam Prof, terima kasih. Ini langsung dari Surabaya, enggak kan? Iya, Wah, luar biasa, terima kasih. Lalu kemudian Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman, Bung San Salvator. Silakan Bung San Salvator. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga kita panggilkan pakar telematika, Bung Roy Suryo. Kita lihat beliau bawa apa hari ini. Belum boleh langsung buka baju. Oh, Enggak, nanti. Kejutannya nanti. Ada kejutan. Oke. Kemudian pengamat politik, pemerhati politik, Bung Henry Satrio. Selamat malam Bung Henry. Baik. Kita akan buka malam hari ini terkait dengan apa yang terjadi 2024, situasinya, gejolaknya, dan apa yang kemudian menjadi pembahasan utama. Lalu apa yang menjadi ramalan di depan mata 2025? Di depan mata tuh area yang paling dekat ya, mungkin Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Saya ingin mulai dulu dari Bung Heri dulu kalau gitu. Bung, apa peristiwa yang paling mengena di benak Anda di 2024? Saya bertanya itu dulu. Oke, untuk politik, sebetulnya di 2024 lahirlah 3 golongan penting di Indonesia. Yang pertama adalah golongan penguasa baru, yang kedua golongan mantan penguasa, dan yang ketiga adalah golongan penguasa hybrid antara mantan penguasa dan penguasa baru. Bisa jelaskan? Nah, 3 penguasa baru itulah, 3 kelompok penguasa itulah yang kemudian mempengaruhi peta politik di ujung-ujung 2024 ini dan mungkin saja di 2025. Apa contohnya? Misalnya terkesan ada politik sandra yang terjadi saat ini, dan itu hanya bisa terjadi antara penguasa dan mantan penguasa yang sama-sama memiliki kartu truf. Sebentar, maksudnya Jokowi dan PDI Perjuangan? Ya. Oke. Itu bukan. Kalau Pak Jokowi itu penguasa hybrid. Oh, penguasa lama maksudnya siapa nih? Penguasa lama PDI Perjuangan. PDIP, oke. Penguasa baru Gerindra yang sudah Anda hadap-hadapkan. Oke. Nah, Pak Jokowi ini penguasa hybrid. Hybrid maksudnya? Antara penguasa lama dan penguasa baru. Kenapa? Karena kan dia sudah berkuasa. Ya. Tapi anaknya masih ada di penguasa. Jadi masih berkuasa Anda mengatakan itu? Ya hybrid lah kira-kira. Nah itu sebetulnya akhirnya. Enggak, Pak Jokowi masih berkuasa atau enggak? Menurut pengamatan Anda? Masih kalau sampai hari ini? Iya. Dan 2025? Jadi begini. Dan 2025? Ntar dulu nih, makanya saya nggak mau terjebak nih. Jadi pertanyaannya kan bagus tuh. Pak Jokowi masih berkuasa atau tidak? Secara de jure tidak. Tapi secara fakta pengaruhnya masih besar. Melalui apa? Misalnya melalui Joman, melalui Mas Gibran, dan teman-temannya yang berada di koalisi Indonesia Maju. Jadi secara pengaruh dia masih ada dan masih besar. Lagi pula, kenapa demikian? Karena Pak Jokowi di ujung masa jabatannya ternyata kepuasan publiknya juga masih tinggi. Jadi kalau pertanyaannya Aiman masih berkuasa atau tidak, secara pengaruh beliau masih besar, tapi kalau untuk secara hukum dia tidak lagi. Sebentar, tadi 3 ya. Joman kan ormas, nggak punya kewenangan apa-apa. Ya. Yang kedua tadi apa? Teman-temannya di koalisi partai. Teman-teman koalisi partai, tapi kan nggak punya bargaining apa-apa kecuali kalau beliau memberikan sesuatu misalnya. Yang ketiga Wapres. Oke, Wapres punya kewenangan, tapi masih jauh di bawah presiden. Sebelum saya ke Anda setuju nggak dengan apa yang disampaikan? Pak Jokowi masih berkuasa di 2024 dan 2025. Ya, selamat malam. Yang tadi disampaikan, Jokowi masih berkuasa atau tidak? Salah satu Joman. Anda kan Joman. Iya, ditanyakan oleh Bang Aiman. Perlu kita ketahui, Jokowi hari-hari ini di pinggiran kota, di sudut kota. Tidak kemari untuk sibuk mengurus politik, beliau sibuk dengan keluarganya. Dinyatakan Jokowi masih berkuasa sama sekali tidak jauh dari panggangan api. Tetapi kemudian ada orang-orang yang gerah dengan Jokowi karena menganggap Jokowi ini sebagai batu sandungan terhadap apa-apa yang harus dilakukan. Ketika Jokowi masih terlibat di sini, mereka berpikir ini akan menjadi bahaya buat orang-orang yang merasa, wah, saya dulu kayaknya pernah ada persoalan, kira-kira seperti itu. Tapi Anda membantah bahwa nggak berkuasa? Secara de facto enggak. San, tapi pengaruh masih ada dong, San.
pengaruhnya masih ada. Pengaruh hari ini kita lihat bersama. Jokowi terakhir menjabat, rakyat memberi penilaian bagus. Dengan sekian persen, kurang lebih 75%, rakyat masih memberi rasa kepercayaan itu terhadap Jokowi. Hari-hari ini rasa kepercayaan Jokowi, rasa kepercayaan rakyat terhadap Jokowi masih ada. Tidak begitu saja menghilang. Nah, itu yang perlu dicatat. Bukan persoalan Jokowi mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang di luar kehendaknya, yang udah masuk kepada ranah-ranah pemerintah, ranah-ranah undang-undang, jauh dari itu. Saya tambahkan ya Bang Ema. Enggak, pengaruh apa? Tadi yang mengatakan punya pengaruh dong. Pengaruh apa sih? Jadi begini, kali itu yang perlu pertamanya dalam sejarah Indonesia ada mantan presiden dan presiden atau presiden ke-7 dan presiden ke-8 ini memiliki komunikasi yang bagus, memiliki komunikasi yang baik. Belum pernah terjadi Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur, Gus Dur. Ada gesekan lah begitu Anda mengatakan. Selalu ada hal yang membuat mereka tidak berkomunikasi dengan baik. Ya. Tapi kali ini ada komunikasi dengan baik. Minimal persepsi publik, minimal citra publik yang terbangun adalah seperti itu. Sehingga dengan ada komunikasi yang baik, maka terlihat masih ada pengaruhnya. Yang paling terlihat apa? Salah satunya adalah orang-orang dekat Jokowi masih berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dengan citra komunikasi yang terbangun tadi, dengan citra kedekatan yang bagus tadi, maka tidak berlebihan menurut saya katakan bahwa si penguasa hybrid ini masih memiliki pengaruh dalam perpolitikan. Dan Anda meyakini itu? Oh iya. Oke. Saya ke sebelum Bung Adian saya ke Prof. Henry Subiakto. Anda setuju yang mana? Henry Satrio, Hensa, atau Bung San Salvator, Prof? Saya boleh punya pendapat sendiri. Boleh, silakan. Kegaduhan ini tidak akan selesai. Ini hanya persoalan kegaduhan yang tahun 2024 terjadi, nanti 2025 juga akan terulang. Akan berulang. Dan kegaduhan seperti apa misalnya? Ya seperti inilah terjadinya kegaduhan bahwa orang sibuk dengan persoalan-persoalan politik praktis, persoalan-persoalan presiden dan sebagainya. Padahal kita punya persoalan-persoalan yang lebih besar. Tapi kan ada korbannya yang kemudian diyakini oleh PDIP ada. Iya. Mas Hasto jadi tersangka, itu yang diyakini oleh PDIP kan? Ya itu ada korbannya, sekaligus juga bisa kita lihat bagaimana nanti dinamika antara Pak Hasto dengan PDIP dengan Pak Jokowi yang sekarang ini nampaknya kan, kalau kegaduhan kan cuma berisik tapi tidak ada action. Kalau ini kan dianggap, saya buka katakan ini, dianggap oleh PDIP ada aksinya. Ya memang iya. Karena begini, masyarakat kita ini kan sebenarnya sudah terpecah, sudah terbelah antara mereka yang mendukung, katakanlah ya, mendukung tadi yang namanya istilahnya Mas Henry itu adalah kekuasaan hybrid begitu kan, dengan yang ingin supaya berbeda, melepaskan itu, supaya hybrid itu tidak ada lagi, supaya ada yang namanya presiden itu memang ya presiden ini ya Pak Prabowo bukan Pak Jokowi kan begitu kan, ada yang keinginan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, saya sebagai seorang akademisi yang sebenarnya sudah agak bosen bicara mengenai seperti ini, dan ini tidak akan selesai, saya punya agenda sendiri bahwa negeri ini sedang terancam. Saya itu 1 bulan kemarin ya, sebulan saya riset di Indonesia bagian timur, dan ternyata memang ada persoalan besar di mana ketika kita sedang ribut seperti ini, negara kita semakin lemah dan negara kita ini sedang menuju pada suatu kondisi yang namanya kolonisasi digital. Ada kolonialisme digital. Dijajah secara digital. Dijajah secara digital. Kita ini ribut ini sebenarnya ribut ini juga bagian dari konteks digital. Karena algoritma kita memang menyebabkan kita harus ribut. Kalau algoritma ini kita ikuti, memang akan menarik sekali yang namanya keributan-keributan. Mas Adian Apitupulu muncul, kemudian beliau muncul. PPN 12%. PPN 12%. Itu menarik, itu menyebabkan kita semua itu lalu tertarik ke dalam diskusi-diskusi yang tidak ada selesai seperti ini. Ya. Tapi Anda lihat bahwa negara kita ini sebenarnya banyak masalah besar. Salah satunya ingin saya sampaikan dalam forum ini, karena ini forum suara rakyat dan saya kebetulan jadi rakyat sekarang. Kalau dulu saya di situ, gitu kan? Saya rakyat. Begini, Indonesia sedang menghadapi sebuah keadaan yang genting dalam konteks digital.
Kemarin terjadi yang belum dibahas nih. Yang namanya judi online itu juga terjadi 2024. Penipuan online, apakah sekarang tidak terjadi? Saya berkali-kali ketemu orang dan saya harus menjelaskan tentang penipuan online. Itu juga terjadi 2024. Mengenai pornografi terjadi banyak sekali persoalan-persoalan yang sekarang ada di depan kita, tapi kita sibuk dengan hal yang tidak selesai-selesai. Gitu kan? Oke. Nah, begini. Dulu negeri kita yang damai ini dan kaya ini didatangi oleh kekuatan asing itu ingin menguasai Indonesia. Dulu ada namanya VOC. VOC itu sebuah korporasi. Ada orang-orang Portugal datang ke Indonesia menguasai alam Indonesia. Secara ekonomi waktu itu. Lalu mengambil sumber daya alam dan sumber hasil-hasil bumi. Sekarang keributan ini siapa yang untung? Yang untung adalah kapitalisme digital. Yang untung adalah monetisasi dari apa yang ada di media sosial. Termasuk ini pun nanti akan dipotong-potong di media sosial. Dan itu akan menjadi monetisasi dan menguntungkan kapitalisme digital yang ada di luar sana. Sekarang yang namanya bumi Indonesia, kalau bumi Indonesianya juga kita perdebatkan, anak cucu kita itu nanti akan ada di atasnya bumi Indonesia yang namanya public sphere-nya, cyberspace-nya Indonesia. Siapa yang berkuasa di cyberspace Indonesia? Hampir lebih 90% itu adalah korporasi-korporasi global. Mana korporasi Indonesia yang ada di dunia digital kita? Nggak ada. Kecil sekali lah. Ada tapi kecil. Kedua, sekarang kalau sudah mereka ada di sini, apakah mereka diam saja? Tidak, mereka mengambil barang yang paling berharga dari kita, yaitu apa? Data. Data apa? Data kita semua, data keributan, data apa? Jadi peta politik tadi ada penguasa baru, penguasa lama, penguasa hybrid, mereka udah tahu tuh ya. Ada penguasa Google tahu dan itu penguasa dunia yang bisa mengambil semua keuntungan monetisasi termasuk mengadu domba kita semua. Semakin ribut, mereka semakin beruntung karena monetisasi itu. Nah, persoalannya adalah negara ini sekarang menjadi ajang rebutan perusahaan-perusahaan global itu, termasuk kemarin saya di Indonesia Timur, di NTT, di Maluku Utara, bahkan saya juga dapat laporan yang dari Papua, ada juga yang dari Indonesia Barat, yang namanya Starlink itu sudah sekarang merajalela. Dan itu adalah hasil dari pimpinan-pimpinan 2024 yang mengundang Elon Musk, mengizinkan Elon Musk. Tapi sekarang bukan hanya Starlink, dari Cina. Jadi ada semacam G60 Starlink, itu istilah punyanya Cina, juga akan masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia ini sekarang jadi pasar. Dan kita termasuk para pemimpin ini tidak memiliki roadmap bagaimana menghadapi digital kapitalisme, bagaimana menghadapi kolonialisme digital. Nanti kita bicara soal itu ya. Itu. Kita bicara. Jadi artinya tidak perlu ada intelijen khusus, cukup intelijen yang ada di media sosial, mereka tahu semua. Satu kejadian penting lagi di 2024, menyambung Prof. Henry. Hilangnya YouTube channel saya hampir 40 hari. Kenapa kok bisa hilang? Setelah mewawancara atau berkomunikasi atau berdiskusi tentang judi online, hampir 40 hari hilang YouTube saya. Terus kenapa itu? Ya ini saya curhat sekalian. Enggak, apa dugaannya sih? Ya tadi itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Henry tadi, bahwa masalah judi online ini juga ternyata masalah besar yang diperhatikan. Jadi pada saat ada rakyat seperti saya berkomunikasi atau berdiskusi membahas judi online, besoknya nggak ada YouTube-nya. Padahal itu YouTube bagus banget. Ya ampun. Ya sekalian curhatkan, rakyat bersuara. Bang Roy keberatan? Enggak, saya mendukung Mas. Oh silakan, kalau gitu. Oke. Tapi Mas Roy tadi iya Pak. Iya. Prof. Subiakto mengatakan iya. Tapi yang bikin gaduh Mas Roy juga. Enggak. Saya gaduh karena penguasa lama tadi yang sekarang disebut hybrid, itulah pangkalnya kegaduhan. Pangkalnya kegaduhan. Ya, karena dulu sebenarnya saya nggak perlu sebut dulu zaman siapa. Kita punya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012. Itu yang dikatakan Prof. Henry tadi, data-data Indonesia itu aman karena kita punya kedaulatan digital.
kita punya otoritas terhadap data itu karena dulu aturan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 Mas Aiman itu mewajibkan data-data itu harus ada di dalam bumi Indonesia, harus ada di ranah tanah air Indonesia. 7 tahun berikutnya 2019, coba ingat 2019 itu presidennya siapa? Nah itu pangkalnya kebobrokan. Muncullah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, koreksi saya kalau salah Prof. Henry, itu membolehkan dalam pasal 21-nya ada kata-kata bahwa data-data digital itu boleh di Indonesia atau boleh di luar negeri. Itulah pangkal dari segala ini. Jadi artinya judi online, budi online, judi online ya. Judi online atau budi online yang benar? Ya. Judiari itu waktu ketika menjadi Menkominfo ya. Itu kemudian tahu dia, harusnya dia punya otoritas. Seorang judiari itu harusnya dia punya otoritas. Judi online, kok judiari sih? Budi online. Anda ini pengen acara ini di take down juga? Diambil juga? Kalau di take down, karena itu peristiwa yang saya alami itu. Itu kalau di take down, saya sebutkan 5 bandar besar judi, Mas. Nanti inisialnya saya sebutkan. Ya, yang itu diketahui oleh Pak Budi online tadi, ya. Dan kemudian ternyata itu tidak ditindak. Padahal itu mudah. Kalau itu tidak clear, artinya gini, Mas. Setelah ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang kita mungkin Mas Henry nanti bisa sebutkan itu presidennya siapa 2019 itu, itulah pangkalnya semua karena data-data artinya dari sengaja dibuka. Iya. Kemudian ada sesuatu di situ. Betul. Oleh siapa? Nah, oleh siapa? Anda mengatakan oleh presiden 2019 waktu itu Pak Jokowi. Ya saya lupa presidennya siapa 2019. Oke, nanti kita bisa itulah kita bahas ujung pangkalnya. Oke, kalau Pak Prabowo nanti, ini simpel aja. Kalau Pak Prabowo ingin mengembalikan kedaulatan digital, ya, ubah lagi peraturan pemerintah itu, ya, dan kemudian lakukan. Mungkin nanti Menkom Digi yang baru, Mutia Hafid akan lebih mudah lagi. Nggak, ini maksudnya gini, sengaja saya menangkap kesan begini, itu sengaja dibuka supaya judi online itu bisa lebih leluasa. Memang harus sengaja dibuka. Karena supaya judi online lebih luas, Anda mengatakan itu? Untuk supaya investasi digital itu bisa berkembang, katanya begitu. Tapi akibatnya apa? Semua pemain budi online kemudian lari ke luar negeri gitu loh. Sehingga akibatnya apa? Ranah dari yurisdiksi kepolisian kita nggak bisa jangkau ke luar negeri. Jadi itu kesengajaan tidak, Mas? Kalau kayak gitu. Itu maksud saya. Tapi pemainnya tetap dari dalam? Luar dan dalam. 2012 itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengharuskan di Indonesia. 2012 presidennya siapa ya? Gitu. Saya juga udah nggak di partai itu lagi, tapi artinya nasionalisme itu clear banget. 2019 malah justru ditaruh di luar negeri. Itu kuncinya, Mas. Dari itu kalau Pak Prabowo tarik kembali, hormat kita kepada Pak Prabowo. Dengan ditaruh di luar negeri akan menjadi liar. Sangat liar dan kita sekarang nggak bisa apa-apa. Polisi cuma mengatakan, waduh, itu kan servernya dulu. Dan itu kesengajaan menurut Anda? Ada kecurigaan kesengajaan? Ya, saya harus mengatakan begitu karena untuk keuntungan pihak-pihak tertentu? Pastilah. Kita apa yang tahu, dicari uang? Kerugian dari budi online itu kan sudah mencapai 900 triliun tahun lalu. Tahun ini, Mas. Gitu. Kabarnya begitu. Kalau mau, PPATK kembalikan aturan itu ke dalam negeri Indonesia sehingga kita tidak semakin merugi. Oke, apakah benar apa yang dikatakan oleh Bang Roy Suryo? Nanti kita akan bahas. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali sesaat lagi.